Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Aan Eviananda, NPM 40. Yang kedua ada Raffi Bayu Setiaji, NPM 10. Yang ketiga ada Saiful Abrori, NPM 45. Yang terakhir ada Ahmad Jarul Alizadan, NPM 81. Nah, pada video kali ini kami akan mendemokan hasil kerja kelompok kami tentang implementasi singling list dan doubling list. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam program yang telah kami buat. Nah, ini merupakan program yang telah kelompok kami buat. Untuk kurang lebih ini programnya terdiri atas 700 line. Nah, langsung saja kita bahas mulai dari awal, mulai dari bagian per bagiannya. Nah, pada program ini kami menggunakan 3 library ya. Yang pertama ada include stdlib. Nah, library stdlib ini berfungsi sebagai operasi pembanding dan operasi matematika ya, karena di program ini kami menggunakan metode searching. Jadi program ini membutuhkan library stdlib. Nah, yang kedua ini ada string.h. Nah, di sini kami juga menggunakan tipe data string. Lalu ada library input output dari stdio.h ini. Nah, di bawahnya ini kita masuk ke struct yang kami buat. Nah, untuk yang awal ini adalah struct untuk singling list, dan di bawahnya ini ada struct untuk doubling list. Untuk nama struct-nya di sini ada struct data mahasiswa dan struct data pelajar. Nah, saya akan membahas untuk yang singling list terlebih dahulu. Nah, pada struct singling list ataupun struct data mahasiswa ini, di dalamnya ada 4 variabel. Ada variabel npm yang tipe datanya long integer, lalu ada variabel nama yang tipe datanya char, lalu ada variabel jurusan tipe datanya char juga, lalu yang terakhir ada variabel IPK yang tipe datanya float. Nah, di bawahnya ini adalah pointer untuk menunjukkan data mahasiswa ke next-nya. Ada juga pointer, ada head, tail, sama ref node. Nah, langsung saja kita masuk ke function yang pertama. Nah, di sini ada function insert data mahasiswa. Nah, untuk menambahkan data mahasiswa ini terdiri dari 3 function. Yang pertama ada function data mahasiswa di awal list. Nah, untuk langkah yang pertama kita casting dulu struct data mahasiswa ini untuk mengalokasikan memori menggunakan fungsi malloc ini agar kita mengetahui memori kita ada yang kosong ataupun sudah penuh itu. Nah, lalu di bawahnya ini data mahasiswa npm sama dengan npm. Lalu di bawahnya juga ada string copy. Ini untuk yang tipe data string, data mahasiswa nama kita panggil ke variabel nama. Sampai ke yang paling bawahnya ini ada data mahasiswa ke next tidak sama dengan 0. Nah, di bawahnya lagi ini ada fungsi if jika kepala atau head sama dengan 0, head sama dengan data mahasiswa itu sendiri. Jika tidak, data mahasiswa next sama dengan head, maka head data mahasiswa. Nah, di bawahnya ini ada function yang kedua, ada function insert data mahasiswa di akhir list. Jadi di awal, jika di awal itu menggunakan head, jika di akhir kita menggunakan tail. Hanya itu yang membedakan. Untuk langkah yang pertama tetap sama, kita casting dulu untuk allocation memory agar list kita itu mempunyai slot di memori. Nah, untuk di bawahnya ini juga kurang lebih sama seperti function di atasnya tadi, hanya saja yang membedakan jika di yang pertama itu ininya head, jika yang kedua ini adalah tail. Nah, di bawahnya ini ada function if jika kepala tidak sama dengan 0. Nah,
jika list kosong, maka masuk ke alur ini. Dan jika list itu tidak kosong, maka akan masuk ke alur di bawahnya. Nah, ini untuk tile next sama dengan data mahasiswa, kita return ke data mahasiswanya itu sendiri. Nah, ini ada function yang ketiga, ada function insert data mahasiswa setelah simbol. Nah, untuk yang setelah simbol ini ada variabel tambahan, variabel lokal, yaitu long integer element. Ini untuk mengetahui ataupun simbol yang kita insertkan itu sesudah ataupun sebelum. Untuk langkah yang pertama tetap sama, kita allocation memory terlebih dahulu, mengcasting struct data mahasiswa ini. Nah, ini untuk di bawahnya ini juga kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya, namun pointernya ini kita menggunakan after. Jadi yang sebelumnya ada head dan tail, kita menggunakan after. Nah, jika head sama dengan 0, maka head sama dengan data mahasiswa itu sendiri. Lalu ada pointer data mahasiswa ke next, tidak sama dengan 0, kita return, kita kembalikan nilainya ke data mahasiswa next itu. Nah, data di atas akan disisipkan sesudah, dan ini juga ada setelah mahasiswa itu memasukkan datanya, maka mahasiswa itu diminta untuk memasukkan data itu akan disisipkan setelah NPM ke berapa, seperti itu. Jadi datanya akan disimpan setelah NPM yang diinputkan ini. Nah, function yang keempat adalah function untuk view data mahasiswa. Nah, untuk langkah yang pertama kita casting struct data mahasiswa. Di sini ada variabel baru, variabel temporary. Ini untuk menyimpan sementara data yang telah dimasukkan oleh user. Nah, lalu temporary-nya ini ke head-nya. Dan di bawahnya ada while. While ini perulangannya, jadi akan berulang selama temporary ini ke pointer next. Di sini yang kita masukkan ada NPM, nama, jurusan, dan juga IPK. Nah, untuk function yang selanjutnya ada function update. Update ini fungsinya untuk merubah data yang sebelumnya kita masukkan. Jika ada kesalahan dalam memasukkan, maka datanya bisa kita rubah di function update data mahasiswa ini. Untuk data yang kita masukkan kurang lebih sama, yaitu ada nama, jurusan, dan juga IPK. Oke, selanjutnya kita masuk ke function main atau fungsi utama dari program ini. Nah, function ini berfungsi untuk memanggil function-function yang sebelumnya kita jelaskan di awal tadi. Nah, di sini ada deklarasi ya, variabel lokal untuk yang digunakan pada function main ini. Ada tipe data struct di awal tadi sama tipe data lokal yang lain, ada integer, char, long, sama float. Nah, ini adalah tampilan menu. Ada 3 menu di awal tampilan, ada menu data mahasiswa, menu data pelajar, dan menu exit. Nah, user di sini diminta untuk memasukkan pilihan sesuai dengan pilihan menu yang mereka inginkan, lalu akan disimpan ke variabel menu. Nah, di sini pada pemilihan ini kita menggunakan switch case. Nah, jika user memilih pilihan menu yang pertama atau menu data mahasiswa, nah di menu data mahasiswa ini ada lagi 6 menu. Ada menu tambah data mahasiswa, menu tampil data mahasiswa, menu ubah data mahasiswa. Nah, ini yang saya jelaskan. Lalu ada tambahan lagi, ada menu searching data mahasiswa, menu hapus data mahasiswa, dan yang terakhir adalah kembali ke menu yang utama. Di sini juga sama, user diminta untuk
menginputkan pilihan menu sesuai keinginan mereka, lalu disimpan ke variabel menu mahasiswa ini. Nah, jika user memilih pilihan yang pertama ataupun menu menambahkan data, nah di menu menambahkan data ini user bisa memasukkan data di awal list, memasukkan data di akhir list, ataupun data setelah simpul. Jadi user bebas untuk memasukkan datanya itu di bagian yang mana, mau di bagian head, bagian tail, ataupun di bagian setelah simpul yang sudah dimasukkan. Nah, untuk apa saja yang dimasukkan ke dalam datanya itu ada NPM mahasiswa, ada nama mahasiswa, ada jurusan mahasiswa, dan juga IPK. Nah, jika user memilih pilihan menu yang kedua, maka ada menu untuk menampilkan data mahasiswa. Nah, di sini programnya tinggal memanggil function view data mahasiswa yang telah kita jelaskan di atas tadi. Nah, yang ketiga, jika user memilih inputan menu yang ketiga, ada menu mengubah data mahasiswa. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan terlebih dahulu NPM yang ingin diubah. Nah, setelah itu kita tinggal panggil function update mahasiswa dengan parameter NPM ya, yang sebagai parameter untuk diubah. Nah, langsung saja coba kita jalankan programnya. Nah, ini adalah tampilan awal program. Ada 3 menu, menu data mahasiswa, menu data pelajar, dan exit. Kita coba pilih yang nomor 1 terlebih dahulu, menu data mahasiswa. Nah, di sini kita akan menambahkan data mahasiswa. Kita tambahkan di awal list terlebih dahulu. Oke, kita enter. Nah, kita tambahkan lagi, coba tambahkan yang kedua, tambah data di akhir list. Sudah, kita enter, kita tambahkan data yang ketiga. Kita coba pilih menu yang data setelah simpul. Oke, masukkan NPM. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan nama NPM-nya. Jadi data NPM 45 ini akan disisipkan setelah NPM berapa. Kita masukkan NPM yang 40 tadi. Jadi datanya ini akan disisipkan setelah NPM yang ke-40. Oke, kita enter. Kita tambahkan satu data yang terakhir dengan menu yang ketiga sama. Oke, kita sisipkan setelah NPM yang 45 tadi, NPM sebelumnya. Oke, kita enter. Nah, kita telah memasukkan 4 data dengan NPM yang berbeda. Lalu coba kita tampilkan. Kita pilih menu tampil data mahasiswa atau menu yang kedua. Kita enter. Nah, ini adalah menu untuk menampilkan data. Ada menu yang telah kita inputkan sebelumnya. Ada NPM 10, NPM 40, NPM 45 sampai dengan NPM ke-81 ini. Nah, kita coba menu yang ketiga, menu ubah data mahasiswa. Nah, kita masukkan NPM yang
datanya itu mau kita ubah. Misalnya kita masukkan npm 40. Nah, data mahasiswa dengan npm 40 ditemukan, masukkan nama baru. Misalkan nama barunya Cristiano Ronaldo. Nya hukum, IPK-nya sama saja. Oke, data berhasil diperbaharui. Nah, untuk mengeceknya kita bisa lihat di tampil data mahasiswa. Nah, maka otomatis npm yang 40 tadi yang sebelumnya namanya Aan akan berubah sesuai dengan data yang kita ubah dan kita inputkan tadi. Nah, sekian dulu untuk menu selanjutnya, menu searching data mahasiswa dan menu hapus data serta doubling list akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Itu saya akan menjelaskan tentang mencari data mahasiswa dari linked list start mahasiswanya. Untuk codingannya seperti ini, bisa dilihat. Ya, kita langsung saja. Ini saya sebelumnya udah menginputkan beberapa data sama seperti teman saya kemarin. Langsung aja saya coba untuk searching data mahasiswanya. Untuk searchingnya sudah bisa caranya. Ini untuk searching yang diperlukan, data yang perlu dicari adalah npm yang sudah diinputkan sebelumnya. Coba saya cari lagi untuk searching datanya. Nah, bisa. Lalu menu selanjutnya yaitu hapus data mahasiswa. Untuk hapus data mahasiswa, codingannya seperti ini ya. Mulai dari start mahasiswa dijadikan temporary atau namanya itu pointer. Lalu untuk yang dicocokkan yaitu npm mahasiswa tersebut yang sebagai acuan data yang dihapus. Bisa dilihat untuk yang akan dihapus bisa memasukkan npm mahasiswa yang sudah diinputkan sebelumnya. Misalnya lalu saya coba lihat apakah data sudah terhapus. Nah, untuk npm tadi datanya sudah terhapus ya. Lalu kita coba lagi. Kalau misalkan kita inputkan npm yang tidak ada, maka data yang keluar adalah datanya tidak ada. Coba kita lihat, dua tadi mahasiswa sudah saya hapusin. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk double linked list, yaitu kita menggunakan data pelajar bukan data mahasiswa untuk membedakan struct-nya. Nah, untuk struct data pelajar di sini diisikan yaitu long integer NIP, yaitu nomor induk pelajar, lalu nama pelajar, nama P, lalu jenjang pendidikannya apa, dan untuk isi nilai. Lalu yang ini yang membedakan dari single linked list, yaitu terdapat pointer next dan previous. Jadi dikarenakan double linked list terdapat dua pointer yaitu di kanan dan kiri, maka kita butuh dua pointer, yaitu kita taruh di struct seperti ini. Untuk head tailnya kita bedakan dengan yang data mahasiswa, yaitu kita kasih P alias pelajar, head P dan tail P. Oke, kita lanjut ke fungsi, dimana
fungsi ini merupakan fungsi insert atau sisip dari awal list atau sisip awal. Nah, di void insert pow ini terdapat parameter sesuai dengan struct-nya tadi, yaitu NIP, nama P, jenjang pendidikan, dan nilai. Nah, untuk alokasi memorinya seperti ini, yaitu kita menggunakan struct data pelajar, lalu data pelajar sebagai aliasnya data underscore pelajar. Lalu untuk pengalokasian memorinya struct data pelajar, dan memory allocation kita size of-nya sesuai dengan struct data pelajarnya. Itu sesuai dengan isi data yang ada di struct data pelajar. Nah, untuk inputan datanya atau nilai-nilainya, ya, kita taruh di sini. Itu data pelajar NIP, ini merupakan untuk nilai NIP-nya. Lalu string copy kita gunakan untuk nama, P, dan jenjang pendidikan. Lalu untuk yang nilai kita taruh di nilai. Maksudnya data pelajar yang berisikan nilai kita inisialisasikan sebagai nilai. Oke, lalu untuk pointer nextnya kita sama dengan head P, dikarenakan kita di awal list, dan previousnya sebagai null. Nah, bisa diingat lagi, ini merupakan sisip awal, jadi untuk otomatis previousnya harusnya null. Nah, terdapat kondisi di mana jika head P tidak sama dengan null, maka head P pointer pref menunjuk data pelajar. Jadi ketika head P-nya ini ada nilainya, otomatis dia akan memenuhi persyaratan ini, kondisi ini. Nah, head P yang baru ini otomatis akan kita taruh head ini di data pelajar yang telah diinputkan. Jadi misal ada dua data, yaitu data lama dan data baru setelah diinputkan, maka otomatis si yang paling kiri ini atau yang paling atas akan menjadi head, dikarenakan ini sisip awal atau inputan dari awal list. Lanjut, kita ke fungsi input data pelajar dari akhir list. Nah, di sini kita menggunakan ini tlp sebagai head P. Ya, ini akan tahu kegunaannya nanti. Nah, untuk data pelajar nextnya, pointer next kita isikan null, dikarenakan ini merupakan inputan dari akhir list, dimana akhir list itu kanannya null, sudah tidak ada data lagi. Itu paling mentok atau seperti gerbong kereta yang paling akhir. Nah, ini terdapat kondisi jika ini user, kemungkinan kan user bisa menginputkan dari opsi kedua ini, yaitu sisip akhir atau akhir list. Nah, maka ini ada pengecekan jika head P sama dengan sama dengan null atau masih belum ada linked list sama sekali, maka dia akan otomatis jadi head P. Oke, lalu di return. Nah, ini merupakan kondisi untuk pengecekan di mana tlp pointer next atau tail yang pelajar untuk pointer nextnya tidak sama dengan null, jadi dicek terus, maka tlp sama dengan tlp next, jadi dia akan dicek terus apakah kanannya itu masih ada null apa enggak. Nah, dicek dari dikarenakan linked list ini sequential, maka ya harus seperti ini prosedurnya. Nah, tlp pointer next akan menunjuk data pelajar, dan data pelajar yang pointer pref kan sama dengan tlp. Kita lanjut ke yang setelah simpul. Nah, di sini perbedaannya terdapat pada ini long integer element. Karena kan kita butuh sebuah inputan untuk dia itu mau ditaruh di simpul yang setelah simpul yang mana. Lalu ini yang beda di data pelajar next sama dengan null. Yang data pelajar next sama dengan null. Oke, lanjut. Ini sama seperti tadi, jika linked listnya kosong maka akan masuk ke ini
seperti yang di akhir list tadi ya. Nah, ini untuk pengecekan dimana jika user itu tidak memiliki linked list dari awal. Jadi misal dia mau input tidak dari awal list tapi langsung dari opsi yang ketiga ini. Kita lanjut ke sini dimana printf. Nah, data di atas akan disisipkan sesudah NIP. Di sini akan dia inputkan elemennya sesuai NIP yang ada. Lalu terdapat perulangan dimana after NIP atau data after yang ada di NIP itu tidak sama jika tidak sama dengan elemen. Nah, dikarenakan kita pengecekannya NIP dan elemen, nah kita menggunakan ini. Jika masih tidak sama, maka akan masuk kondisi ini, yaitu if after next atau pointer next sama dengan 0. Jadi jika dicek terus sampai tidak ketemu, maka akan muncul seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Lalu after sama dengan after next ini untuk pengecekan terus dari kiri ke kanan atau ya dari awal linked list sampai akhir list dicek terus. Nah, untuk bawahnya terdapat data pelajar pointer next kan dia menunjuk ke after next. Untuk after next itu nanti dia akan menunjuk sebagai data pelajar. Oke, kita lanjut ke integer main-nya atau fungsi yang ada di sini. Nah, ini. Ya, di sini kita sudah menginisialisasikan untuk data pelajarnya itu head p sama tlp-nya 0 dari awal. Kita sudah inisialisasikan nama pelajar, jenjang pendidikan, NIP dan nilainya. Baik, kita langsung menuju ke yang menu pelajar. Nah, ini data pelajar. Nah, di sini untuk integer main-nya kita menggunakan switch case. Lalu, nah ini. If menu 1 atau yang awal list, yang sisip awal, maka akan seperti ini. Namakan data, masukkan NIP. Dan nah, kenapa kita menggunakan getchar tidak sama dengan ini hanya untuk buat programnya tidak error. Jadi biasanya terdapat ketika kita masukkan inputan, misal kita masukkan NIP pelajar, ketika sudah kita enter itu terkadang langsung ke skip ke masukkan jenjang pendidikan pelajar. Nah, untuk menghindari hal itu kita menggunakan while getchar ini untuk memangkas plus slash n-nya. Oke, untuk yang else if-nya sama, bedanya kita hanya di pau awal list. Fungsi kita inputnya ini di fungsi void awal list. Untuk yang kedua dikarenakan akhir list maka di fungsi yang akhir list. Lalu yang ketiga ini untuk yang setelah list maka di ini setelah list. Nah, jika error maka inputan Anda tidak valid. Ya, sepertinya kita akan coba dulu. Ya Allah. Baik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data untuk inputan kita nanti. Oke, kita tambah data pelajar. Kita coba untuk awal list. Ya, kalau kita lihat dari tampilan akan seperti ini yang data setelah kita inputkan. Oke, kita coba tampilkan lagi yang dari awal list.
dikarenakan dari kita ngintetnya di awal list, maka harusnya otomatis dia akan jadi paling atas atau jadi headnya. Nah, ini Charlie Puth sekolah menengah pertama dan nilai 75. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba yang dari akhir list ya. Harusnya dia akan otomatis di paling akhir atau ya jadi gerbang terakhirnya. Kita lanjut. Oke. Nah, di sini harusnya kalau kita lihat dari head, maka dia akan otomatis di paling bawah karena dia menjadi gerbang terakhirnya untuk double linked list ini. Oke, sekarang kita coba yang ini setelah simpul. Oh, maaf. Ya, ini data terakhir. Nah, di sini akan pengecekan data akan disimpan setelah ya kita coba ini aja ya, setelah Charlie Puth 10 20 32. Oke, kita akan coba tampilkan dari head lagi. Nah, maka dia akan bertambah setelah Charlie Puth. Nah, ini head, lalu setelahnya akan otomatis di sini. Dia akan ditambahkan di sini. Ya, sepertinya seperti itu. Ya, lanjut untuk fungsi lainnya dijelaskan oleh Mas Abong. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 fungsi terakhir yang berada di double linked list atau data pelajar. Yang pertama yaitu ada fungsi untuk menampilkan data pelajar dari head yang dinamakan dengan view data BH. Di dalamnya itu ada deklarasi temp sama dengan head P. Terus di bawahnya ada while temp tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan output NIP, nama, jenjang pendidikan, nilai, dan garis batas. Selanjutnya yaitu ada temp sama dengan temp menunjukkan next. Jadi ini agar temp itu berpindah ke simpul yang selanjutnya. Selanjutnya setelah menampilkan data pelajar dari head, yaitu ada menampilkan data pelajar dari tail. Jadi dinamakan dengan view underscore data pt. Di dalamnya juga ada deklarasi struct data pelajar pointer temp sama dengan head p. Jika head p sama dengan 0, maka return. If ini jika linked listnya itu kosong, maka tidak akan ngerun yang ada di bawah ini. Selanjutnya yang setelah if ada while temp next tidak sama dengan 0, maka temp sama dengan temp next. Ini sama seperti tail untuk mencari simpul yang paling terakhir. Jika sudah berada di simpul yang paling terakhir atau node yang paling terakhir, maka while ini akan berhenti dan temp sudah terset di node yang paling terakhir. Selanjutnya, jika temp while temp tidak sama dengan 0, maka akan mengoutputkan data seperti yang ada di data head tadi. Terus bedanya head sama menampilkan data pelajar dari head sama dari tail ini, bedanya yaitu di pointer yang dipakai. Kalau di head tadi kan menggunakan next, kalau di tail menggunakan pref, jadi jalan ke belakang. Terus selanjutnya yaitu ada fungsi mencari data pelajar. Dinamakan di sini yaitu search p dengan parameter long integer NIP.
dalamnya itu ada deklarasi struct data belajar temp sama dengan HP. While temp tidak sama dengan 0, maka akan mengecek if temp nib itu apakah sama dengan parameternya atau inputan usernya. Jika sama, maka akan menampilkan data. Jika tidak, maka akan langsung ke bawah ini, yaitu temp sama next. Temp sama dengan temp menuju ke next. Jadi akan ke data yang selanjutnya atau node yang selanjutnya. Jika di linked list itu kosong, memang kosong dari awal, maka akan nge-print data tidak ada. Selanjutnya yaitu ada fungsi memperbarui data belajar atau yang dinamakan update p dengan parameter long integer NIP. Sama seperti tadi, jika while temp tidak sama dengan 0, maka akan mengecek jika temp nib sama dengan nib. Jika datanya itu ada, maka akan print data mahasiswa dengan PM ini sudah ditemukan. Terus while getchar ini untuk mengclear atau membersihkan buffernya atau mengambil new line agar tidak terskip scanf-nya. Terus ada masukkan nama baru, ada scanf, printf, masukkan jenjang pendidikan baru, dan seterusnya. Jika kondisi ini sudah, selanjutnya itu ada temp sama dengan temp menuju ke next untuk mengeset temp ke node yang selanjutnya. Selanjutnya setelah ada delete yaitu ada delete p, yaitu untuk fungsi menghapus data belajar dengan parameter long integer NIP. Di sini ada dua deklarasi struct, yaitu temp1 dan temp2, sama-sama di set head p. Terus ada while temp1 tidak sama dengan 0. Jika temp1 itu sudah ada datanya, maka akan ke if jika temp1 nib sama dengan parameter nib yang di atas ini, maka akan menjalankan perintah yang ada di dalamnya, yaitu printf data dengan NIP ditemukan. Jika temp1 sama dengan temp2, jadi maksudnya ini jika temp1 sama dengan temp2 itu jika sama-sama ada di head, maka headnya akan bergeser ke head p next, dan temp1 itu di free, dihapus. Jika selain ini, maka seperti biasa, yaitu temp2 next sama dengan temp1 next, agar node-nya itu agar linked list-nya itu tetap bersambung. F data berhasil dihapus dan return. Habis itu ada temp2 sama dengan temp1 sama dengan temp1 next, dan F data tidak ada. Pada in main, untuk bagian penjelasan saya itu ada di switch menu case yang kedua. Jadi case yang kedua yaitu yang di menu 3, 4, 5, 6. Jadi jika user itu menginputkan angka 3, maka akan ke case ketiga, yaitu akan meng-clear dulu di CMD-nya, terus nge-print menu mengubah data, selanjutnya menampilkan masukan NIP pelajar yang akan diubah dan meminta inputan user yang berupa NIP, dan terus memanggil fungsi update p, yaitu untuk mengubah atau mengupdate satu data yang ada di linked list. Terus ada catch, terus system cs, terus go to menu p agar kembali ke menu yang awal. Jika user itu menginputkan angka 4 pada menu yang di atas tadi, yang di sini, maka akan ke searching data belajar, yaitu di case 4. Di case 4 itu yaitu ada sistem CLS,
ada menampilkan menu mencari data dan masukkan NIP pelajar yang akan dicari. Terus meminta inputan user berupa NIP dan memanggil fungsi search P dengan parameter dan inputan yang tadi. Terus ada get dan lagi, kemudian kembali ke menu belajar. Terus jika user itu menginputkan angka 5, maka akan ke case 5, itu yang di bawahnya, yaitu menu menghapus data dan meminta inputan user berupa NIP dan memanggil fungsi delete P dengan inputan NIP tadi. Setelah selesai, maka akan kembali ke menu belajar lagi. Jika user menginputkan angka 6, maka akan kembali ke menu utama, yaitu go to menu, yaitu menu awal untuk memilih menu data mahasiswa atau menu data belajar atau exit. Jika user menginputkan default atau tidak ada dari 1 sampai 6 ini, maka akan menampilkan mohon maaf inputan Anda tidak valid dan kembali ke menu belajar tadi. Nah, di sini saya akan mendemo pada menu data belajar. Di menu 2, 3, 4, dan 5, yaitu tampilkan data, mengubah data, mencari data, dan menghapus data. Yang pertama yaitu tampilkan data. Ada 2 menu, yaitu menu tampilan dari head dan menu tampilan dari tail. Tampilan dari head ini seperti ini, 10.20.31 berada di atas, 10.20.32, 10.20.33, dan 10.20.34, jadi dari headnya. Jika kita tampilkan dari tail, maka akan terbalik, yaitu 10.20.34 terus ke 10.20.31, jadi hasilnya terbalik. Selanjutnya yaitu untuk mengubah data, masukkan 3, mengubah data. Misalkan yang mau kita ubah itu yang 10.20.31, masukkan nama baru, yaitu misalkan nama saya Saiful Labrori, sekolah misalkan sekolah, masukkan nilai baru yaitu 100. Data berhasil diperbarui. Kita tampilkan apakah sudah berubah, ya di atas berarti sudah terupdate jadi yang baru. Selanjutnya mencari data belajar. Misalkan kita cari yang nomor 10.20.31. Nah, berarti data ini ada di linked list tadi. Jika kita menemukan data yang tidak ada, maka akan muncul seperti ini. Misalkan 35 kan tidak ada di linked list, maka akan muncul seperti ini, data tidak ada. Setelah searching, yaitu ada hapus, masukkan 5. Untuk menghapus itu, misalkan kita mau menghapus yang 10.20.32, data dengan IP 10.20.32 ditemukan, data berhasil dihapus, maka di linked list tadi kita tampilkan lagi, maka 10.20.32 itu sudah terhapus semuanya. Sekarang kita hapus lagi yang 10.20.31, sudah berhasil dihapus, tampilkan lagi, maka 10.20.31 itu sudah tidak ada. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.